A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Kalau kita berhenti di sini maka kita sukunkan sinnya dan ini dipanjangkan sampai 3 alif, itu tidak masalah. Kemudian kita ulangi dari al. Ini kita beri harokat al. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Tetapi apabila kita kuat membacanya maka kita langsung saja membaca dari yusabbihu sampai hakim. Contoh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Hakim ini kita panjangkan sebagai mad arid li sukun. Kemudian yang al ini ada 2, yaitu idhar dan idgham. Yang ini idgham tandanya itu tasydid. Kalau ada tasydid seperti ini berarti dia idgham, namanya idgham syamsiyah. Kalau dia itu bentuknya sukun, al yang berbentuk sukun ini disebut idhar, yang kita sebut idhar qamariyah. Kemudian roknya yang ada sukunnya ini rok sukun, apabila sebelumnya adalah fathah maka dibaca tafkhim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Kita berhenti di sini sebelum wau karena ini agak panjang ayatnya sehingga kita tidak kuat nafas. Kita berhenti di ayatih. Kemudian kita ulangi dari yatlu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyya. Di sini ada tasydid mim yang harus kita gunakan, kita panjangkan. Kemudian ya yang panjang ini dan ya itu sebelumnya ada tasydid, maka ini kita namakan mad tamkin. Tamkin artinya menempatkan ya tersebut sesuai dengan tempatnya. Jadi kita tekan ya-nya, kemudian kita baca huruf ya-nya tersebut dengan panjang 1 alif. Itu mad tamkin artinya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Kita berhenti di sini, jadi berhentinya sebelum wawu itu bagus. Kemudian di sini tanwin bertemu dengan mim ini kita panjangkan tadi idgham biguna. Kemudian kita ulangi dari sini apabila kita berhenti di si ayatih. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita berhenti lagi meskipun tidak ada tanda waqaf, tapi kita berhenti dengan baik sesuai dengan makna ayat. Kemudian kita ulangi dari wa yu'allimuhumul kitab sesuai makna ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang berwarna merah-merah ini adalah ikhfa atau samar. Ikhfa artinya samar, kita panjangkan. Kemudian ini juga kita panjangkan, yaitu idgham biguna, tanwin bertemu dengan mim, dan di belakangnya ini kita baca mad arid disukun. Yang panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif.
wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lam ini adalah tasydid mim yang kita sebut dengan guna musyaddadah. Ini kita dengungkan seraya apabila Anda mempunyai cengkok, kita berikan di sini di guna ini biar tidak salah dalam tajwid, sehingga kita tempatkan cengkok itu dengan benar. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf yang lebih baik berhenti. Qafla ini artinya al-waqfu aula. Aula itu artinya lebih utama. Wa huwal azizul hakim. Apabila ada al seperti ini yang sukun lam, ini disebut izhar qamariyah. Kemudian kita akhiri ayat 3 ini dengan mad arid bisukun yang panjangnya boleh sampai 3 alif. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ingat di sini dotnya itu tidak qalqalah, jadi jangan dipantulkan dotnya ini ya. Kemudian fadlullah, lafadz Allah ini dibaca tebal karena sebelumnya ada dhammah. Kemudian may yasha, may ini kita tahan dulu karena idgham biguna kita panjangkan. Yasha ini juga panjang sekali, mad wajib yang kita wakafkan. Ini panjangnya sampai 6 harakat atau 3 alif. Kemudian cara membaca sukun hamzah yang ketika dia itu wakaf, kalau mad wajib mutasyir ini dibaca nabr namanya, yaitu dinaikkan sedikit nada kita. Yasha. Jadi supaya sukun hamzahnya itu terlihat, itu nabr, namanya an-nabr. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ini sama botnya ini jangan dipantulkan, jadi ditahan saja. Dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himar. Kalau kita tidak kuat sampai di sini, misalnya kita bisa berhenti di sini. Kamatsalil himar. Kemudian kita ulangi dari kamatsalil himar. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Ingat di sini ada mim yang bertasydid, ini disebut dengan guna musyaddadah, kita dengungkan ya. Misal kalau kita kuat sampai asfara itu tidak apa-apa juga, berarti kita tidak berhenti di himar, langsungkan ke asfara yang panjangnya 1 alif, ini disebut dengan mad iwad. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Jadi kita panjangkan 1 alif. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Kita panjangkan kalau kita berhenti di sini sebagai mad aid disukun ya. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Qul
za'amtum annakum awliya'u lillah. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat. Ini ada mad jaiz. Ya ayuhan, ini mad jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh satu, boleh dua alif. Hadu ini juga mad jaiz munfasil. In za'amtum ini adalah ikhfa. Kemudian ada guna musyaddadah. Kemudian di sini ada mad wajib muttasil auliya. Ini adalah mad wajib muttasil. Tadi kita berhenti di sini. Kita mengulangi dari annakum atau dari in za'amtum, ini lebih bagus. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut. Kita berhenti lagi. Maut ini kita panjangkan ya. Mad alif disukun juga, dia bentukan dari mad lain. Maut itu mad lain, apabila dia bersukun maka dia bisa dibaca 1, 2 atau 3 alif. Ini fatamannawul, wawunya ini harus jelas wunya, bukan fatamannawul tapi nawul. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. In kuntum ini panjangkan, kemudian mem bertemu shad ini pendekkan. Ini adalah idhar syafawi. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Nah, di sini ada mad silah tawilah namanya ya, ada hak domir kemudian bertemu dengan hamzah. Jadi hak domir ini mad silah qasira asalnya bertemu dengan hamzah sehingga menjadi mad silah tawilah. Jadi panjangnya itu sama dengan mad jaiz 1, 2 alif ya, 1 atau 2 alif. Kita panjangkan haknya ini. Kemudian ini ada iklab juga. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Panjangkan sekali ini tidak apa-apa. Mad alif lis sukun. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau tidak kuat di sini tidak apa-apa. Jadi sebelum summa ya. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang panjang itu ini mem bertemu dengan ba, dan mem bertemu dengan ba ini disebut dengan ikhfa syafawi. Jadi ini kita panjangkan ketika mem bertemu dengan ba. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kita berhenti di sini sebelum fa ya, itu bagus. Amanu, a ini adalah mad badal, amanu ini mad jaiz munfasil, kemudian mi ini kita tekan ke ya-nya karena dia itu idgham biguna, kita panjangkan. Kemudian hati-hati di kata-kata jumu'ah ya. Ini bukan jum'ah tapi memnya itu berharokat dhamma. Jadi membacanya yaumil jumu'ah. Kita berhenti di sini ya. Mi yaumil jumu'ah, jumu'mu yaumil jumu'ah. Kita ulangi dari idza ya.
Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi ini adalah mad lain yang jatuh ketika waqaf. Jadi dia itu menjadi mad alif li sukun. Cara membacanya 1, 2 atau 3 alif. Jadi membacanya bai dulu yang lemas karena mad lain. Wa dzarul bai'. Jadi sukun ainnya itu tawasud sifatnya, yaitu tengah-tengah. Jadi penekanannya itu tidak terlalu ditekan kalau ain. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita lanjutkan ke ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Diulangi dari wabtagu. Disukun baknya dikolkolakan kolkolah sugro. Sugro artinya kecil, yang maksudnya adalah baknya tersebut berada di tengah-tengah kalimat. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hati-hati di dot ini lagi, saya ulangi lagi bahwa dot ini sering sekali orang yang membaca dot itu dipantulkan padahal dia tidak memantul. Jadi membacanya fadl. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Nah, di sini ada nun yang kecil yang kita sebut dengan nun bikoyah atau nun sogir, nun wasol atau nun iwat ya. Masing-masing punya nama bermacam-macam ini nunnya ini karena sesuai dengan fungsinya. Disebut nun wasol itu karena dia itu adalah nun untuk kalau kita terus. Jadi kalau kita berhenti kan lahwa, berhenti di sini ya. Misalnya kita memberhentikan sampai ilaiha, kita ulangi dari imfaddu ya, imfaddu, maka nun ini tidak berlaku. Jadi nun ini khusus kalau wasol, makanya dinamakan nun wasol. Nun itu disebut nun sogir karena dia itu nunnya itu kecil ya, tidak termasuk huruf, dia itu adalah cara membaca. Nun itu disebut dengan nun iwat karena dia itu pengganti apa? Dia pengganti tanwin. Kalau kita teruskan, tanwin ini diganti menjadi nun. Yang harokat nun tersebut adalah kasroh. Dan karena sudah diganti maka lahwa ini menjadi pendek. Asalnya lahwan, kalau berhenti lahwa panjang, tapi kalau terus ini menjadi pendek dan diganti menjadi nun. Au lahwa nimfaddu. Nimfaddu ini sukun nun bertemu dengan fa, ikhfa ya kita panjangkan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Jadi wanya pendek ya. Aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Qa ini kita panjangkan sampai 5 harokat. Mad wajib muttasil qaima, manya ini 1 alif saja, mad iwad ya. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Panjangkan ini ketika idgham bi gunnah.
Wallahu khairur raziqin. Wallahu khairur raziqin. Panjangkan karena mad arid lis sukun. Shadaqallahul azim.